Kemudian berikutnya adalah cerita keluarga Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim. Ibunya bernama Hajar. Sedangkan Nabi Ishak juga anak Nabi Ibrahim dengan istri Sarah. Nabi Ibrahim punya dua istri. Yang pertama Hajar. Dari Hajar ini punya dianugerahi anak bernama Ismail. Kemudian nanti dari Ismail ini lahir para nabi, termasuk keturunannya Nabi Ismail ini adalah Nabi Muhammad. Sedangkan dari Nabi Ishak lahir juga para nabi, nanti anaknya termasuk Nabi Musa. Makanya Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang dikatakan sebagai bapak para nabi. Keturunan-keturunan dari Nabi Ibrahim ini banyak sekali yang menjadi nabi, termasuk Nabi Ismail. Setelah berdakwah di Babilonia atau di Irak, kemudian di Mesir sekejap, dan Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail hijrah ke Mekah. Sampai di Mekah, Hajar dan Nabi Ismail kecil ditinggal oleh Ibrahim. Sampai di kota Mekah, berhijrah tanpa arah tujuan sampai di Mekah, Nabi Ibrahim menerima perintah Allah. Setelah menerima perintah Allah, pada saat itu baru datang di Mekah Hajar, istri Ibrahim, dan Ismail kecil pada saat itu langsung ditinggal. Ditinggal di tempat yang sangat gersang sekali, hanya bisa makan dari bekal makanan dan air yang dibawa mereka. Mekah pada saat itu kering. Walaupun sekarang secara geografis Mekah itu kering, padang tandus, banyak gunung-gunung, banyak bebatuan, padang pasir. Nah, pada saat itu Hajar membawa anaknya Ismail masih kecil, ditinggal sama Ibrahim. Kenapa? Untuk melaksanakan tugas kenabiannya, untuk melaksanakan perintah Allah. Mereka hanya makan bekal yang dibawanya pada saat itu. Tidak ada sumber air di Mekah pada saat itu. Saat bekal sudah habis, Hajar kebingungan. Ismail menangis kehausan. Hajar berlari-lari pada saat itu mencari sumber mata air, mencari mata air. Berlari-lari dari satu bukit ke bukit yang lain, sampai 7 kali. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Nah, kejadian ini kemudian diabadikan di dalam ritual ibadah haji, yaitu sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali. Sejarahnya kita mengambil sejarah dari kisah Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, yang lari-lari pada saat itu mencari air dan makanan untuk Nabi Ismail yang masih kecil saat itu. Kemudian setelah putus asa, setelah Hajar merasa putus asa, capek dan lain sebagainya, karena sudah 7 kali turun naik gunung pada saat itu, muncullah air Zam-Zam dari kaki Ismail. Nyumber no isore banyu di bawah kaki Ismail yang kencal-kencal itu langsung nyumber banyu pada saat itu. Kemudian Nabi Ismail adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya, disuruh apa mau. Makanya dalam pelajaran ini tujuannya adalah meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana kalian setelah mendengar cerita-cerita dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, kita meneladani, kalian bisa meniru. Nabi Ismail itu adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ibrahim orang yang dermawan. Ibrahim pada saat itu orang yang sangat dermawan, hingga dipuji-puji malaikat karena pernah Nabi Ibrahim itu bersedekah ribuan kambing dan ratusan sapi, ratusan unta dan sapi. Sampai-sampai malaikat itu terkagum-kagum, heran kok bisa orang ini. Akhirnya apa? Ibrahim pada saat itu bilang, nah ini nggak ada apa-apanya, kecil. Seandainya
saya dikasih anak, nanti akan lebih banyak lagi sedekah saya, dan ketika itu anak saya diminta pun akan saya kasihkan. Gitu berarti ini Nabi Ibrahim pada saat itu sebelum punya anak Ismail. Kemudian Ibrahim dan Hajar ini lama tidak mempunyai anak, setelah punya anak ya punya anak Ismail ini. Sampai Ibrahim pernah berjanji kalau dianugerahi anak akan bersedekah lebih banyak lagi. Suatu ketika Ibrahim bermimpi disuruh untuk menyembelih anaknya. Mimpi ini terjadi sampai beberapa kali, bukan hanya sekali. Pernah mimpi disuruh menyembelih anaknya, ini paling bunga tidur saja, gak sungguhan. Besoknya mimpi lagi, sama mimpinya, perintahnya sama, menyembelih anaknya. Bingung sudah, mulai mikir. Besoknya mimpi lagi, mimpi disuruh menyembelih anaknya. Wah, ini kalau sudah berkali-kali ini dan mimpinya sama, ini kode, ini adalah wahyu, perintah Allah ini, bukan hanya sekedar mimpi biasa, kata Nabi Ibrahim pada saat itu. Akhirnya Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan anaknya, yaitu Ismail. Kemudian, bagaimana nak, saya bermimpi saya itu disuruh menyembelih kamu. Sekarang kebayangkan kalau ayah kalian bermusyawarah pada kalian, Bele, aku mau ngimpi apa ya? Ngimpi aku dikongkon belawakmu. Oh ya, sampean niku, saya kakean turu. Nah, kalau anak sekarang beda, kalau anak sekarang lain. Tapi kalau Nabi Ismail tidak. Pada saat itu, ketika Nabi Ismail diceritani sama ayahnya bahwa dia itu bermimpi disuruh menyembelih anaknya sendiri, yaitu Ismail. Apa jawab Ismail? Lakukan ya, kalau itu memang perintah Tuhanmu, perintah Allah, lakukan. Gak apa-apa belain aku. Apa yang terjadi? Nabi Ismail pada saat itu mau disembelih. Dikisahkan Nabi Ismail disembelih sama Nabi Ibrahim. Gak mempan ladini, gak mempan. Kemudian ladingnya digosok-gosok nang watu, cek landep, watu ini ajur. Wah, iki kok iso tak gembele anakku gak mempan, tak gaengan watu kok ajur watu ini. Akhirnya datanglah malaikat utusan Allah membawa kambing. Kambing itu kemudian, kambing dari surga, kambing itu kemudian disembelih. Itu adalah asal usul ceritanya ibadah kurban yang sampai saat ini kita peringati setiap Idul Adha, setiap tahun sekali. Teladan berikutnya yang bisa kita tarik adalah cerita Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Pada saat itu Nabi Ibrahim menerima wahyu untuk membangun Ka'bah, disuruh membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail, bermusyawarah lagi dengan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah, diajak membangun Ka'bah, diajak bekerja membangun Ka'bah. Jadi sampean kalau disuruh ayahnya kerja bakti harus mau, disuruh membersihkan rumah harus mau, kita harus mau. Apa itu? Bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Sama seperti Nabi Ismail, padahal Nabi Ismail itu seorang nabi, disuruh ayahnya mau. Apalagi kita orang biasa, disuruh ayahnya harus mau. Dan tempat berdirinya Nabi Ibrahim pada saat itu, pada saat membangun Ka'bah, bekas tapak kakinya Nabi Ibrahim sampai sekarang itu masih ada, dinamakan Maqam Ibrahim. Nanti kalau kita punya rezeki lebih, kita menunaikan ibadah haji dan umroh, di sana itu ada namanya Maqam Ibrahim, dikurung gitu, dijadikan monumen Makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri untuk membangun Ka'bah saat itu. Anak-anak, apa teladan yang bisa kita ambil dari kisah cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini? Yang pertama, kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini mempunyai semangat yang kuat dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kalau itu benar,
semangat dikerjakan. Apapun itu, kalau itu benar dikerjakan, kalau itu perintah Tuhannya dikerjakan dengan senang hati tentunya. Kemudian teladan yang kedua yaitu selalu mematuhi perintah Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan istrinya Hajar pada saat itu selalu mematuhi perintah Allah, walaupun perintah itu berat bagi mereka. Seperti saat meninggalkan Hajar, padahal saat itu Nabi Ibrahim dan Hajar serta Ismail yang masih kecil berada di tempat baru nyampe di Mekah, sudah ada perintah dari Allah, langsung dikerjakan saat itu. Ini subhanallah. Ini walaupun itu berat, kalau itu perintah Allah dilaksanakan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Apakah sudah kita laksanakan semua perintah tersebut? Padahal perintahnya tidak berat, anak-anak. Kalian itu diperintahkan sholat 5 waktu. Berat enggak? Nah, kenapa tidak kalian laksanakan? Kalian harus mencontoh, meneladani Nabi Ibrahim ini. Apapun itu, kalau perintah Allah seperti sholat 5 waktu harus kalian kerjakan. Subuh Pak, nggak bisa bangun, harus berusaha bagaimana caranya membiasakan diri untuk bangun lebih awal. 4:30, kalau nggak bisa 4:30, jam 5. Jangan sampai bangun jam 6, itu sudah hilang subuhnya, sudah nggak bisa kalian sholat subuh, sudah hilang waktu subuhnya. Ini perintah Allah yang harus kita laksanakan seperti Nabi Ibrahim, harus dicontoh gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, indahnya mereka berdua selalu bermusyawarah antara orang tua dengan anaknya, tukar pendapat antara orang tua dan anaknya. Ini juga nanti kalau kalian sudah besar pasti diajak musyawarah sama ibunya. Le, bagaimana Le, aku mau beli ini, ada tak Bu uangnya? Iya ada. Ya wis Bu, ditumbas saya. Nah, ini musyawarah antara orang tua dengan anaknya. Kemudian selalu berbakti dan menjaga keharmonisan dengan orang tua. Itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.